Duduk. Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan ini saya mengambil inspirasinya sebagai bagaimana cara kita menyambut Tuhan. Beberapa minggu yang lalu ada anak-anak komuni pertama. Minggu depan itu ada pembaptisan dalam rangka perayaan Santo Petrus. Perayaannya hari ini, nanti sore, tapi nanti pembaptisannya pada hari minggu yang akan datang. Lalu melihat itu, saya menjadi ingat sebuah pertanyaan seorang anak ketika sesudah menerima komuni. Mungkin pertanyaan sederhana, agak ngawang-ngawang, fantasinya banyak, tetapi itulah anak-anak. Kisahnya atau ceritanya, anak ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, kalau Tuhan tinggal mau datang di rumah kita, kira-kira Tuhan mau tidur di kamar yang mana?" Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kalau ditanyakan kepada para ibu di sini, jawabnya apa ya kira-kira ya? Saya menduga-duga saja. Kalau para frater, kira-kira sebagai anak, kalau bertanya kepada ibu, kira-kira ibu mau menjawab apa? Ruang? Kamar tamu. Salah. Frater aja nggak tahu jawabannya. Nah, lalu ibunya menjawab seperti yang dijawab frater ini tadi. Ibunya menjawab, "Mungkin di kamar tamu ya." Kok tahu ya dia? Anaknya menjawab begini, "Jangan Bu, kalau Tuhan datang dan kita menerima di kamar tamu, nanti Tuhan hanya jadi tamu. Tuhan tidak menjadi bagian dari keluarga itu." Salah kan? Berarti kuliahnya kurang panjang kamu. Ya. Tuhan harus menjadi bagian dari keluarga. Untuk apa kita terima Ekaristi kalau gitu sampai di rumah, atau malah keluar dari sini Ekaristinya sudah lupa? Bukan begitu maksudnya. Kadang-kadang kita memang memperlakukan Tuhan itu seperti tamu. Kita sambut hari Minggu dengan baik, kita beri tempat istimewa 1 jam, 1,5 jam, koor yang bagus, doa yang hebat. Tapi kita lupa, Ekaristi itu mengajak kita menyambut tamu kehormatan. Tamu kehormatan itu adalah Tuhan, tuan rumah atas hati kita. Enak ya mendengarnya, tapi nggak segampang itu. Nah, itulah yang terjadi dengan Elisa, perempuan Sunem, orang kaya. Konglomerat ini, saya nggak bisa ngebayangin kayaknya seperti apa. Bacaan tadi, itulah perempuan Sunem yang kaya, tapi hatinya lebih kaya lagi. Ketika Nabi Elisa lewat, ia tidak hanya berkata, "Oh, ada Nabi, mari kita hormati." Bukan itu. Perempuan ini melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Menyediakan makanan, bahkan membuatkan ruang kecil di atas. Nabi ini diistimewakan, Elisa ini diistimewakan. Perempuan ini tidak meminta apa-apa, dia hanya melayani saja, melayani Elisa. Lalu melalui Gehazi, Elisa bertanya, Gehazi itu apa ya? Orang yang dekat dengan perempuan ini tadi. Lalu Elisa tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan Sunem ini. Lalu dikatakan, "Pada waktu seperti ini tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Dia memberikan sesuatu yang di luar dugaannya. Saudara-saudara terkasih, rupanya Tuhan itu selalu bekerja melalui pintu-pintu kecil,
pintu-pintu sederhana. Kita sering berpikir mujizat harus sesuatu yang heboh, besar, apalagi kalau dulu zaman saya masih dengan seumur-umur frater ini ada orang-orang yang saya yakin mereka mempermainkan Tuhan begitu ya, dengan penampakan-penampakan itu, dan kemudian akhirnya terbuka. Ternyata Tuhan sering mulai dari hal yang sederhana, mungkin secangkir kopi waktu tadi pagi diberikan dengan resep cinta kasih, mendengarkan pasangan tanpa main HP, mengunjungi orang yang kesepian, apalagi mendoakan, menepuk bahu sebagai dukungan orang-orang yang sedang berat hidupnya. Ruang tamu di pastoran itu seringkali menjadi saksinya, orang-orang yang bercerita. Nah, paham ini lebih dalam diperdalam oleh Rasul Paulus. Mati terhadap dosa, tetapi hidup bersama Kristus. Dalam surat pada umat Roma, Paulus bicara tentang baptisan. Kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya bersama Kristus kita dibangkitkan. Saudara-saudara terkasih, baptisan itu tidak hanya sekedar upacara, pakai pakaian putih, foto bersama, pulang makan-makan, ya. Lalu kalau yang saudara-saudara dari NTT, pestanya luar biasa, beberapa kali saya mengikuti, termasuk yang tidak ada hubungannya dengan baptisan pun muncul begitu ya. Tapi ya itulah kultur yang membawa mereka. Baptisan adalah perubahan identitas. Identitas, kalau Pastor Leo bilangnya warga negara surga, PNS. Ketika dia di Pastor Leo itu beberapa kali cerita, ketika dia di stop oleh polisi, ditanya, "Bapak warga negara mana?" Terus dia menjawab, "Warga negara surga." Polisinya bingung kan, dikeluarkan SIM-nya. Itu yang paling aneh memang, teman kami serumah ini. Tapi ya itulah teman serumah. Nah, para bapak gereja menekankan bahwa manusia lama identitas harus berganti menjadi pribadi yang baru. Santo Agustinus dari Hippo berkata bahwa hati manusia gelisah sampai beristirahat dalam Allah. Perkaranya, apakah kita mencari istirahat damai dalam Allah atau yang lain? Seringkali kita mencari tempat istirahat yang salah. Kita mencari damai, mencari istirahat yang itu adalah mengejar popularitas, emosi, ya. Di jalan itu sekarang lebih baik Anda hati-hati. Ada begitu banyak orang yang begitu gampang emosinya tersulut hanya karena main klakson. Sangat sepele kalau menurut kita, tapi itu terjadi. Lebih baik kita sudahlah, kalau ada yang, kalau bapak saya bilang, yang waras ngalah lah. Karena seringkali hal-hal semacam itu susah kita prediksi. Dan kemarahan orang itu, kan namanya tantrum mungkin ya, itu bisa merusak apa yang kita punya. Itu lebih berat lagi. Nah, kadang kita membuat hati damai bukan mendapatkan semua yang kita mau, tetapi teruslah belajar berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan utama kita. Saudara-saudara terkasih, pemahaman itu kembali diperdalam oleh Matius dalam Injil tadi. Mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kita sudah sering mendengar kata-kata ini, tapi apa ya? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tuhan yang utama. Anda di area atas itu dilihat mata Tuhan yang di atas itu. Itu yang selalu menuntun
apa yang menjadi isi kepala saya, apa yang menjadi sesuatu yang saya ungkapkan. Saya senang, memang kadang-kadang kalau saya udah bingung, Tuhan tolong saya, itu matanya membantu saya. Apakah Yesus mengajarkan kita tidak boleh mencintai keluarga? Pasti bukan. Yesus sendiri mencintai Maria dan Yusuf, itu jelas. Ia dilahirkan bahkan mendapatkan kesempatan sampai pada kayu salib. Maria itu ada di kaki salib. Ibu yang luar biasa. Maksud Yesus adalah jangan menjadikan sesuatu yang baik menggantikan tempat Allah. Jangan menggantikan tempat Allah. Keluarga adalah anugerah Tuhan, tapi keluarga itu bukan Tuhan. Pekerjaan adalah berkat Tuhan, tapi pekerjaan bukan kita menghamba kepada pekerjaan, karena dia bukan Tuhan. Uang adalah alat, tetapi bukan tujuan hidup. Uang sarana. Kadang manusia lebih setia pada grup, entah grup WhatsApp atau grup yang lain. Alarm misa berbunyi jam 6 pagi gitu ya. Apalagi kalau di Kapel Boromis itu setengah 6. Wah, mantap itu pagi-pagi. Belum kesadaran belum penuh sudah harus pergi sampai ke sana. Tetapi itu yang terjadi. Tetapi notifikasi promo online berbunyinya jam 2 pagi. Itu tahu. Itu cerita unik gitu ya. Kalau promo online itu cepat sekali taunya, ya. Dan mungkin belum bunyi alarmnya orangnya sudah bangun. Sama seperti orang mau liburan gitu ya, besok ini banyak orang libur. Ya. Promo kami mau mampir ya, boleh silahkan. Emang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana. Kadang-kadang kalau wah sudah datang nanti. Lucunya kita bisa bangun tengah malam untuk mencari diskon, mencari apa yang menjadi keuntungan kita, tetapi sulit bangun untuk mencari Tuhan. Atau bangun jam 3, jam 4 harusnya bisa berdoa jam itu. Itu paling enak. Yakin deh. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Komuni pertama anak-anak itu selalu menjadi inspirasi buat saya. Memperdalam apa yang saya pahami tentang hosti, tentang ekaristi, tentang kebersamaan itu. Ini adalah pesan yang sangat indah. Tuhan sering datang kepada kita melalui pribadi yang lain. Mungkin kita menunggu Tuhan bicara lewat suara malaikat. Ada semacam whisper gitu ya. Tetapi Tuhan datang melalui pasangan yang mengingatkan. Komunitas, teman yang memperhatikan satu sama lain dalam komunitas kita. Ada Prater, ada kami, berempat, bertiga ini sekarang, anak Pastor Leo sedang pergi. Atau anak yang meminta perhatian orang tuanya. Saudara-saudara yang tidak berpunya, yang mengetuk pintu, teman yang membutuhkan bantuan, tetangga kita mungkin. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan daripada kasih kepada sesama. Sebab rahmat Allah bekerja melalui tindakan sesama. Itu yang terjadi, saudara-saudara terkasih. Jadi kalau kita ingin memeluk Tuhan yang tidak kelihatan, kita harus belajar memeluk sesama kita dalam doa-doa kita. Tuhan tidak mencari rumah mewah, tetapi hati yang terbuka. Seperti perempuan Sonem tadi, memberikan ruang kecil bagi Nabi Elisa, utusan Tuhan. Kita mungkin tidak punya kamar khusus untuk Tuhan, tetapi kita punya hati, kita punya waktu, kita punya perhatian. Ya. Kita punya kesempatan berbuat baik. Mungkin Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang kamu miliki, berapa harta yang kamu miliki. Tetapi Tuhan bertanya berapa banyak kasih yang kamu berikan dari apa yang kamu miliki. Ada orang sederhana rumahnya kecil, tapi hatinya menjadi tempat Tuhan tinggal di situ. Ketika
saya bersama Pastor Heri Kartono, senior saya dan dosen saya dulu di tanah Sumatera, itu kami berjumpa dengan bapak-bapak yang jualan makanan, lalu kemudian juga buah-buahan, nanas dan sebagainya. Ternyata anak di pinggir Danau Toba, itu ternyata anaknya sekolah di TB, di Unpad gitu ya. Orangnya sangat sederhana, saya ingat sekali itu. Begitu tahu bahwa kita dari Jawa Barat, bapak itu ngomong bahasa Sunda. Orang Batak ngomong bahasa Sunda, aneh sekali kan, tapi dia tahu. Dan sangat murah. Akhirnya dapat apa? Dapat tambahan nanas. Hal yang katanya tidak biasa. Tapi begitu orang ini tahu bahwa kami datang dari Jawa Barat, sedang bertugas di Sumatera, itu kemudian hal semacam itu terjadi. Jadi saudara terkasih, kita diajak untuk terus mendoakan, Tuhan, jangan hanya datang mengunjungi hidupku, tinggallah dalam hidup kami. Engkau bukanlah tamu, tetapi bagian dari keluarga kami. Orang kudus bukan orang yang tidak punya masalah. Orang kudus adalah orang yang memberi Tuhan tempat di tengah masalahnya. Tuhan memberkati.